Shalom Indonesia, Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Pagi ini bisa kita ketemu kembali melalui layar Android Anda. Saya mengucapkan dulu selamat pagi, api Roh Kudus tetap menyertai kehidupan setiap kita. Opung oma, engkong ma, osobok sopu, kakek, nenek, mbah, ya. Terus paman, engkau bapak tua, bapak udah, tulang nan tulang, amang boru nan boru, bapak udah, inang udah, lai itu, abang akang, adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan membaca firman Allah. Pada pagi ini kami membawa bersama itu membaca tentang kejadian tentang Henokh yang diangkat hidup-hidup karena bergaul erat dengan Tuhan. Tapi pagi ini saya akan membawa di dalam Efesus, ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 20, ya. Tapi saya tidak akan baca keseluruhan karena kita akan dua seri. Saya akan bacakan nanti yang bersentuhan dengan itu. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. 17-nya saya bacakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji nama Tuhan adalah harapan Tuhan bagi setiap orang percaya. Dia tetap kuat di dalam kuasanya. Jadi kuat di dalam kuat kuasa Yesus. Jadi kuat di dalam kuat kuasa Yesus. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi kuat di dalam kuat kuasa Yesus Kristus, ada hal-hal yang harus kita penuhi. Karena dikatakan oleh Alkitab, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara, yaitu setan yang menggerakkan hati manusia, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, membuat manusia melakukan apa yang dikehendaki setan. Seperti kemarin itu, di mana setan mau supaya manusia itu melakukan keinginannya, bukan keinginan Tuhan, sehingga dia menjebak setiap manusia, menghancurkan setiap manusia, melemahkan setiap manusia. Karena memang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, yaitu si setan itu. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan memberikan hidup bagi seorang yang percaya, hidup dalam berkelimpahan. Nah, jadi di dalam yang dari ayat yang kita sudah baca dikatakan supaya kita kuat di dalam kuat kuasa Yesus, kita harus menggunakan atau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya akan mulai urut dari atas, ya, yaitu dikatakan helmet. Jadi helmet itu adalah ketopong keselamatan. Jadi Anda tahu yang pertama senjata Allah itu adalah helmet. Saya mulainya dari atas supaya mudah diingat. Helmet itu adalah ketopong keselamatan di mana ide-ide, rencana-rencana dituangkan. Itu sebabnya medan laga yang sangat diperebutkan antara Allah dan setan adalah pikiran kita ini. Karena dengan pikiran kita ini kita berencanakan, nanti hati kita akan mengambil keputusan untuk melakukan. Tapi nanti, ya, dari pikiran kita ini bisa timbul pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang jahat,
pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Allah dan pikiran-pikiran yang mengagung-agungkan setan. Jadi di dalam pikiran inilah semua terjadi gejolak kehidupan untuk bisa kita melaksanakan. Kalau kita berpikir baik, kita akan melakukan baik. Kalau kita berpikir jahat, kita akan melakukan jahat. Nah, oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa perlu manusia itu memakai ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan ini melindungi pikiran kita dari keraguan dan pekerjaan ya kegelapan yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Jadi dia lindungi pikiran kita ini dari keraguan-raguan, dari segala hal-hal yang tidak baik, supaya kita melakukan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi pikiran kita ini dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya dipakai ketopong keselamatan. Jadi kalau dulu masa perang, ketopong keselamatan ini sangat penting. Jadi kalau dipentung orang, dipukul orang, atau dipanah orang, ya nggak langsung, ya karena kerasnya ketopong keselamatan itu. Jadi pikiran kita adalah pikiran yang dibuat supaya jangan ragu-ragu seperti yang saya beritakan kemarin. Nah, yang kedua dikatakan breastplate, baju jirah keadilan. Ada hati di baju jirah keadilan ini, ada hati kita yang paling penting, yang paling krusial, di mana setiap keputusan lahirnya dalam hati. Itulah sebabnya Allah katakan manusia berencana, keputusan di tangan Tuhan. Lalu kalau manusia itu berencana hal-hal yang jahat, lalu Tuhan yang menentukan. Tetapi kalau orang tersebut tidak memiliki baju jirah keadilan, maka dia akan melakukan, kakinya akan melakukan hal-hal yang jahat, ke tempat-tempat yang jahat, tangannya akan menaboki orang, memukuli orang, dan macam-macam. Jadi hati perlu dijaga di dalam terang dan kebenaran firman Allah. Hati perlu dijaga dalam kehendak Allah. Hati perlu dijaga supaya hati ini betul-betul kudus, suci, murni. Supaya api Roh Kudus menyala dari hidup kita. Tetap memiliki semangat dari Roh Kudus. Tetap memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Seperti Henokh yang bergaul karib dengan Tuhan yang cukup lama, dan pada akhirnya Tuhan mengangkat dia hidup-hidup ke dalam surga. Jadi puji Tuhan. Jadi kalau kita berada bersama-sama dengan Tuhan, tidak merugikan Anda. Jadi kalau hati Anda cenderungkan untuk kepada kebenaran, Anda akan suka untuk menyenangkan hati Tuhan, suka mengasihi, dan suka berdoa. Nanti ada bagiannya itu. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita hidup memiliki hati yang sudah dibasuh oleh darah Yesus, karena di sini timbul kejahatan, dendam, sakit hati, kebencian, dan macam-macam itu yang merusakkan iman kita, yang merusakkan hidup kita, dan yang sekaligus bisa membawa kita kepada kematian yang kekal. Dan itulah perlunya darah Yesus membungkus kita, darah Yesus menyucikan kita, sehingga yang kita lakukan adalah kehendak Yesus. Karena firman Allah katakan supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kuat di dalam kekuatan kuasanya, saya yakin dan percaya kita akan bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya, ketika breastplate ini kita pakai, rahmat Allah adalah baju jirah kita untuk melindungi hati kita, ya. Jadi supaya iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan tetap terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Yang ketiga, strong belt. Ya, ini ikat pinggang kebenaran, ya, ikat pinggang kebenaran. Jadi kalau kita menggunakan ikat pinggang kebenaran itu luar biasa. Itu strong belt, itu lambang dari kekuatan, ya, karena di sini semua ada perlengkapan di ikat pinggang kebenaran itu. Nah, jadi kesatan itu berjuang melawan kita dengan melemparkan roh dusta, ya. Bapa dari segala pembohong itu adalah setan. Jadi supaya kita tidak mempunyai kekuatan iman, dia akan sebarkan bohong. Sama seperti kepada Adam dan Hawa, dia
goda dengan begitu rupa, dia bohongi manusia itu sampai akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Demikian juga manusia yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, setan akan datang mengganggu dia supaya imannya itu iman abal-abal, supaya hidup manusia itu suka berbohong. Jadi kalau Anda suka berbohong, Anda suka menipu, berarti Anda sedang berada dalam kontrol setan. Jadi kalau Anda suka mengomong kata-kata kotor, itu Anda sedang dikontrol oleh Tuhan. Kalau Anda sering membohongi orang tua Anda sedang dikontrol oleh setan. Kalau Anda suka memaki-maki orang lain, Anda sedang dikontrol oleh Tuhan. Pendek kata, kalau hal-hal perbuatan jahat dan perbuatan-perbuatan penipuan atau bohong, itu akan melemahkan Anda dan membuat Anda lumpuh. Nah, jadi disitulah kita perlunya orang percaya itu mengerti akan kebenaran, ya. Karena dengan kebenaran itu kita akan mengalahkan si setan. Yesus mengalahkan setan itu dengan kebenaran, bukan dengan yang lain-lain, dengan kebenaran. Mengusir setan-setan juga dengan kebenaran yang keluar dari mulutnya, dengan firman Allah yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau orang percaya tidak memiliki kebenaran, tidak memiliki firman, ya itu sudah berat namanya. Jadi kalau kita mau kuat dalam kuat kuasanya, maka kita harus mengingat, kita harus mengenakan ketopong, lalu kita harus menggunakan baju cira keadilan, harus berikatkan pinggang kebenaran. Ya, jadi dengan demikian kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang terakhir adalah dalam bagian ini, nanti karena ada bagian kedua sorenya nanti saya akan bawa, ya. Itu ketika kita memiliki ketopong keselamatan hati benar, pinggang kebenaran, kaki kita itu sedia untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan rahmat Tuhan, memberitakan semua apa yang berkenan kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik. Seperti ini ada himbauan Menteri Agama untuk berdoa nanti bersama-sama. Dan itu perlu dilakukan. Karena apa? Karena kita melakukan yang baik. Kita kalau disuruh melangkah kepada hal-hal yang baik, kita akan melangkah kepada hal-hal yang baik. Tetapi ketika disuruh melangkah kepada yang jahat, kita buang itu. Kalau hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah, pikiran kita sudah baik, hati kita sudah baik, terus ikat pinggang kebenaran yang kita pakai itu benar, maka kaki kita untuk melangkah kemanapun itu akan melangkah kepada tempat-tempat yang baik, bukan tempat pelacuran, bukan ke dunia gemerlap, bukan, tapi sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena setan itu memang pintar. Bayangkan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Itulah hierarki dari si setan itu. Jadi bukan main-main, ada jenderalnya, ada perwira menengahnya, ada bintaranya, ada tamtamanya. Haleluya. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, ya saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan pada akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, itu akan terjadi bagi orang-orang percaya. Sehingga yang kita lakukan adalah kehendak Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Berkati firman-Mu sehingga pikiran kami pikiran yang diberkati oleh Tuhan, pikiran yang melakukan hal yang baik. Juga hati kami demikian Tuhan, penuh belas kasihan, rahmat, kebaikan, dan pikat pinggang kebenaran, yang dimana kebenaran Allah menjadi bagian hidup kami, dan kaki kami berkasutkan kerelaan untuk memberitakan rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati pemerintah kami di masa pandemi corona ini Tuhan, di mana dilakukan di beberapa daerah di Indonesia ini PPKM yang ketat. Kami berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Kami tahu tujuan pemerintah kami baik. Kami berharap kepada masyarakat Indonesia mereka dengan ikhlas, sehingga sama-sama melakukan tugasnya masing-masing untuk memutus rantai dari perkembangan corona ini. Karena begitu banyak manusia berkorban. Kalau tidak salah terakhir saya mendengar kemarin itu 1000-an orang meninggal. Aduh Tuhan,
itu membuat pemerintah kami harus bertindak tegas dengan situasi kondisi ini. Tentu dia tidak ingin rakyatnya mengalami kematian oleh karena sakit corona ini, Tuhan Bapa di surga. Dan itulah sebabnya diadakan pembatasan demi menyelamatkan kami. Oh Tuhan, tapi ada banyak orang-orang yang tidak mendapat menerimanya itu semuanya. Oh Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolonglah masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa tentu ada dampak dari segala pengetatan ini bagi ekonomi, khususnya bagi mereka-mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam mencari nafkah mereka. Biarkan pemerintah kami dari prasejahtera orang-orang miskin, Tuhan tolonglah supaya mereka tetap mendapatkan makan, minum selama perlakuan daripada PPKM ini Tuhan, sehingga semua tetap dalam kehendak Bapa di surga. Karena kami tahu bahwa perut ini ketika lapar dia bisa melakukan apa saja. Tetapi bagi orang-orang beriman, kami yakin dan percaya bahwa ada waktu untuk kesempatan yang diambil dari situ untuk melakukan doa dan puasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang diajak untuk berdoa hari ini. Kami berdoa supaya semuanya mempersiapkan diri dalam jam yang sudah ditentukan tadi. Terima kasih nanti Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi engkau yang sakit, apa saja sakitmu, saya akan berdoa bagi Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang sakit Tuhan, dan hamba berdoa bagi mereka agar engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kehidupan mereka Bapa di surga, sehingga mereka mendapatkan pertolongan-Mu pada saat pagi hari. Seberapa banyak mereka yang mendengar atau sahabat-sahabat mereka yang mau memproklamirkan doa ini atau mau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya kapanpun mereka mendengar, dan Tuhan engkau akan melawat mereka, menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada mereka saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari engkau menyatakan kasih dan rahmat-Mu kepada mereka. Kalau engkau yang sedang sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit, dan engkau yang COVID, taruh tangan-Mu di atas kepala-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat tangan yang ditaruh di atas kepala mereka. Engkau Allah yang akan menyembuhkan mereka, menolong mereka, dan hamba-Mu berdoa meminta kepada-Mu Bapa, mari engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu kepada mereka. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan kuasa-Mu mengangkat sakit penyakit mereka. COVID ini Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mereka-mereka yang sakit dalam nama Yesus, yang sakit COVID, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau, sembuhlah engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan tolong Bapa di surga, sehingga tidak lagi jeritan-jeritan hari-hari ke depan Tuhan. Tangisan dari orang-orang yang mencintai keluarganya oleh karena Tuhan mengambil dengan caranya sakit ini Tuhan. Oh roh maut, Tuhan tarik itu Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu. Kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa Tuhan, kami berdoa. Mungkin kami sedang melakukan seperti apa yang Adam melakukan. Seperti Abraham, ya, di mana dia meminta kepada Allah untuk tidak menunggal-balikan Sodom dan Gomora. Walaupun pada akhirnya Tuhan melakukan hukuman itu, tetapi ada permohonan Abraham di mana Tuhan, Bapa di surga, batas daripada permintaannya dibatasinya sendiri. Tapi hamba memohon kepadamu Tuhan, sebab firman berkata satu orang saja yang membangun tembok engkau akan mendengarkannya. Dan itulah sebabnya hamba tetap yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Hamba tetap yakin di luar sana sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, banyak yang berdoa untuk ini Bapa di surga. Dan itu sebabnya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka, kebaikan-Mu turun atas mereka Bapa di surga. Jangan lagi ada korban-korban lain Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu. Belas kasihan-Mu setidak-tidaknya Tuhan, Engkau mengurangi jumlah-jumlah itu
di dalam nama Yesus menjadi jumlah yang kecil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Bagi engkau yang sakit, apapun taruh, tumpangkan tangan atasmu dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit Bapa. Jamah mereka, sentuh mereka, dan Tuhan, angkat segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau dari sakit ginjalmu, sembuhlah engkau dari sakit jantungmu, sembuhlah engkau dari jantung koronermu, sembuhlah engkau dari, oh Bapa di surga, dari strokemu, sembuhlah engkau, bangkitlah engkau dari pembaringanmu, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra tahir di dalam nama Yesus, yang mandul tahun depan memiliki anak di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh hepatitis A sampai E di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu sebutkan kepada Tuhan. Apa saja keinginanmu, apa saja yang kau minta dan doakan, sebut saja kepada Tuhan. Kalau engkau meminta sembuh, bilang minta sembuh kepada Tuhan. Terima kasih, maka engkau akan disembuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami pergumulan di hari-hari ini. Ada banyak retail-retail raksasa yang kolaps Bapa di surga. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang kolaps juga Bapa di surga, yang sedang dirundung malang oleh karena situasi dan kondisi ini. Tapi kami yakin dan percaya selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa di surga, kami banyak mendengar, banyak melihat di YouTube. Tuhan Bapa di surga, bagaimana orang-orang bersikap arogan, bersikap kasar, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang hanya untuk memenuhi kehidupan mereka. Tuhan menghilangkan nyawa orang. Bapa di surga, oleh karena kasus utang piutang, mereka menyelesaikan dengan cara kekerasan. Oleh karena memenuhi hidup mereka, mereka melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Tuhan, datang kepada mereka supaya mereka jangan mata gelap. Kami tahu setan dalam situasi seperti ini dia akan bekerja keras untuk meruntuhkan iman-iman, bahkan orang-orang percaya sekalipun. Dan itu sebabnya Bapa di surga, kami mohon kemurahan Tuhan bagi Tuhan. Tuhan, kemurahan-Mu bagi mereka Bapa di surga, agar mereka sungguh-sungguh bisa mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dengarkan firman Allah pada Yesus berkata kepadamu bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Percayalah Tuhan yang mampu menolong engkau. Selalu ada mujizat, selalu ada mujizat bagi orang-orang percaya dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau itu engkau orangnya, mari angkat tanganmu di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang mengangkat tangan kepadamu Tuhan, mereka membutuhkan kuasa, membutuhkan pertolongan, membutuhkan kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka, menggenggam tangan mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap kuat cakap dalam menanggung segala persoalan yang mereka hadapi, dan solusi yang terbaik Engkau berikan kepada mereka Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau lakukan yang terbaik bagi mereka Bapa di surga. Terima kasih, dan mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi mereka melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau memberikan arah kepada mereka Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai mereka saat mereka susah. Aku akan menyertai mereka dalam kesusahan mereka, dalam persoalan mereka. Dan hamba yakin dan percaya itu Tuhan. Selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi yang sakit, bagi yang mengalami persoalan dalam kehidupan ini. Dan kami yakin Kau sudah menyelesaikan persoalan mereka, baik masalah rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, utang mereka, dan lain sebagainya, karena dampak yang begitu luar biasa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Baik Engkau, kami sembah, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, hanya Engkau andalan kami satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami, hanya Engkau yang mampu melepaskan bangsa ini Tuhan dari segala keterpurukan. Kalau Engkau berkata kepada kopi ini lenyap, dia akan lenyap, sama seperti Engkau berfirman, jadilah ini, maka dia akan jadi. Jadi terang, maka dia akan jadi terang. Oh, terpisah air dengan daratan, dia terpisah, Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur, berterima kepadamu. Dan bagi Anda yang mengalami transformasi Tuhan, Anda jenuh berbuat dosa, kalau engkau orangnya, saya mau katakan bahwa Yesus datang untuk mereka-mereka yang berdosa. Firman-Nya berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang-orang berdosa, supaya engkau dipulihkannya menjadi benar. Terima kasih, kalau orang benar itu tidak perlu dicari lagi karena dia sudah benar. Dan itu sebabnya Tuhan datang kepada mereka. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Terima kasih juga kepada mereka. Mereka juga perlu bantuan Tuhan, perlu kuasa-Mu, perlu baptisan Roh Kudus-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang punya makna, punya arti hidup dalam kehidupan, setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Dan kami tahu kapasitasnya Engkau akan tambahkan ketika mereka betul-betul hidup bersama dengan-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, kami tahu bahwa setan yang melumpuhkan mereka, dosa yang melumpuhkan mereka, kejahatan yang melumpuhkan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah kepada mereka yang menaruh tangan mereka di dada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Allah turun atas mereka. Kebuka hatimu untuk menerima Yesus. Masuklah dalam hati mereka Tuhan, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Putuskan segala rantai dosa yang mengikat mereka, lingkaran dosa yang melilit mereka, dalam nama Yesus terputuslah, terbebaslah engkau, merdekalah engkau dalam kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dan terimalah lawatan Tuhan, kepuasan dari Tuhan, terimalah kekuatan Roh Kudus dalam hidupmu, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, seorang saja bertobat, malaikat Allah bertempik suara di surga sana Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, tentu tidak ingin kematian mereka dalam kebinasaan. Tuhan jauh lebih mengasihi mereka, lebih memperdulikan mereka. Bahkan kami hanya bisa sebatas menyarankan Tuhan Yesus supaya bertobat. Tetapi Tuhan bukan hanya bisa menyarankan, tapi bisa memberikan kekuatan. Seperti mana, jadilah kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa Yesus. Hanya Yesus yang bisa, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Biarkan rahmat-Mu bersama dengan kami Tuhan, biarkan kemurahan-Mu bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Dan Anda yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, izinkan saya berdoa kepada Anda. Kalau Anda orangnya, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan saya. Ampunilah Tuhan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kau menyucikan. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan, Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mau bersedia tinggal dalam hatiku seperti firman-Mu. Jika kami tinggal dalam firman-Mu, apa saja yang kami minta dan doakan Kau berikan. Tinggallah dalam aku dalam Engkau. Tuhan, terima kasih janji-Mu. Terima kasih, dan Engkau juga berfirman. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa diselamatkan. Hanya karena Yesus saja kita selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat menjadi warga negara surga. Saran saya, aktiflah, karena saat ini sedang terjadi PPKM. Ya, setidaknya aktiflah untuk mendengarkan khotbah-khotbah untuk menguatkan iman kita. Tetapi nanti kalau sudah waktu normal, saran saya masuklah kepada gereja-gereja terdekat di mana Anda ada. Tuhan Yesus memberkati, dan biarkan kasih Tuhan menyertai kita, biarkan kasih Tuhan menyertai kehidupan kita semuanya. Dan pagi ini apabila kita mau beraktivitas, karena suatu hal yang harus kita lakukan, saran saya tetaplah menjaga prokes ya, yang supaya kita memperketat prokes itu. Mari kita sama-sama mengetatkan prokes 5M itu, memakai masker, ya kalau bisa double 2, dan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan, jangan justru mendatangi kerumunan, dan 5 mengurangi mobilitas Anda ya. Dan yang keenam, saran saya adalah mari kita berdoa supaya Tuhan intervensi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara ya, karena melalui doa itu kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Lalu kemudian saya mengatakan, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan bila kita mau beraktivitas, ingat Tuhan menyertai-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus, dan juga berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa apabila kamu berdoa meminta kepada Allah, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Percayalah, engkau sudah menerima. Ya, jadi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kita mau berupaya, selamat pagi, kekuatan dari Roh Kudus, api Roh Kudus terus menyala dalam hidup kita, sehingga melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, diagungkan, dihormati. Haleluya, haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu sore nanti.